Barsya. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak gimana, Pak? Kabarnya, Alhamdulillah Pak? baik, sehat Ibu. Alhamdulillah, nih, Pak. Tinggi, mohon izin ya Ibu ya. Kami dari observasi, katanya Ibu ini mau kegiatan coaching ya Ibu ya. Betul. Saya akan mencoba mengobservasi Ibu nanti dan akan menampilkan beberapa rubrik penilaian ya Ibu ya. Mohon izin ya Ibu ya. Ada tentang prinsip coaching ini Ibu, nanti tentang kemitraan Ibu, bagaimana Ibu di sekolah atau dengan teman sejawat Ibu. Kemudian dengan yang kedua, proses yang kreatif Ibu, nanti akan saya coba untuk berikan penilaian. Kemudian memaksimalkan potensi Ibu di bidang coaching ya Ibu ya. Insya Allah saya nantinya juga akan mencoba melihat Ibu nanti memberikan kegiatan coachingnya. Dengan coachingnya saya akan mencoba hadir sekaligus memantau, memberikan penilaian kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun ini mengganggu waktu Ibu ya, tapi usaha ini untuk pembelajaran kita ya Bu ya, supaya pendidikan kita semakin bagus. Kira-kira apa yang bisa membantu Ibu mengembangkan potensi Ibu? Kira-kira Yang bisa membantu saya nanti dalam proses coaching itu untuk yang dikembangkan, mungkin banyak yang bisa dikembangkan nanti. Saya akan channel saya itu untuk mengembangkan pada itu Pak, yang teknik dalam coaching yang alur itu Pak, yang alur tirta. Dan channel saya itu mau mengembangkan di situ supaya bagaimana proses coaching itu bisa sistematis gitu Pak prosesnya. Sesuai dengan alur tirta nanti ya Bu ya, itu tujuan, dedikasi, rencana dan tanggung jawab. Bagus itu Bu. Kemudian bagaimana nanti Ibu untuk saya amati, apakah Ibu nanti siap selalu? Iya Pak, dalam proses itu saya tadi karena saya ingin mengembangkan bagaimana teknik alur tirta itu tadi apa, dari tujuan, identifikasinya nanti seperti apa, rencana aksi sampai tanggung jawab. Jadi saya mau Bapak nanti bisa mengamati proses alur itu Pak, yang saya mau. Maksudnya kayak Bu ya, saya diberikan kesempatan untuk mengamati Ibu dan Ibu tidak keberatan, tapi ini untuk mengembangkan pendidikan kita ya Bu ya. Oke. Kemudian bagaimana Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini Bu? Maksudnya tujuannya yang dalam observasi nanti saya harap itu kan tujuannya indikator atau proses dari yang saya harapkan kompetensi saya dalam proses coaching nanti bisa sesuai harapan, artinya alur dari tirta tadi bisa terlihat dan sistematis gitu Pak. Oh iya Bu ya, berarti harus sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu ya yang ingin lebih ditonjolkan nanti Bu pada alur tirta nanti Bu? Kayaknya di ini Pak, di bagian rencana aksi mungkin di sana nanti ya, saya bagaimana saya itu kompetensi saya dalam menggali kekuatan yang ada pada diri si coach gitu Pak. Mungkin saya akan mau menguatkan di situ Pak. Oh inggi. Jadi itu yang nanti yang akan Ibu kuatkan nanti ya di rencana aksi ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nantinya berbobot seperti itu Pak, supaya ada menggali potensi pada diri coaching. Dan nantinya kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke. Itu saja dari saya dulu Bu ya, tentang penilaian, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Barsya, alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih Bu ya Ibu bisa berhadir hari ini. Kemarin katanya Ibu Asti ini mau ada yang ingin disampaikan pada saya Bu ya. Nah kebetulan hari ini saya ada waktu luang ini Bu ya, mungkin kita sekitar 10-15 menit mungkin Bu ya. Bu ya, silakan Bu, apa Bu yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Ini Bu, di kelas itu kan ada siswa saya yang tidak mengenal huruf Ibu. Jadi ketika pembelajaran agak kesusahan dia Ibu untuk mengikuti pembelajarannya.
Oh, jadi ibu ini, tujuan ibu ini ingin menyampaikan gitu Bu ya, merasa bingung nih, resah nih jadinya gimana ini saya ngajar kalau siswanya ini masih ada yang belum bisa baca, seperti Iya, itu ya Bu iya. ya, belum mengenal huruf apa. Dalam yang ibu alami ini jadi bisa ibu ceritakan lebih detailnya Bu, permasalahan dari yang tadi itu imbasnya itu seperti apa gitu? Kemarin kan Bu waktu pasca COVID ya Bu, karena mungkin anak itu belajar dari rumah, jadi mungkin yang mengerjakan tugas itu orang tua, sehingga ketika anak ini datang ke sekolah secara langsung, belajar di kelas langsung, terus ketika pembelajaran dalam proses pembelajaran itu anak itu cuma diam Ibu, jadi tidak mengerjakan apa yang sudah saya arahkan, jadi dia itu cuma diam, terus saya dekati dan saya tanyakan apa nih permasalahannya. Oh ternyata anak ini belum mengenal huruf Ibu. Ini anak ini belum mengenal huruf, mungkin dari efek belajar pandemi tadi Iya, ya, banyak didampingi aja, kadang tugas-tugas ini orang tuanya yang ngerjakan gitu. Jadi anak ini kayaknya tidak belajar yang sungguh-sungguh gitu ya, ada orang tuanya mungkin dia cepat dah orang tuanya aja yang ngerjakan, misalnya seperti itu ya, sehingga efeknya ke anak jadi belum bisa membaca dari itu Bu ya. Belum mengenal huruf Ibu, dia susah membedakan, terkadang antara huruf B sama huruf D itu bisa kebalik Ibu. Gitu. Jadi mengenal huruf, Iya, belum lagi membacanya Bu belum, ya, iya, masih Ibu. mengenal. Makanya ketika saya beri tugas, anak ini cuma diam karena dia tidak mengerti apa nih mau yang mau dia kerjakan, karena dia tidak mengenal huruf. Jadi kalau boleh saya tanya nih Bu, kadang Ibu kalau mengajar itu memberikan tugasnya itu seperti apa? Misalnya mau mengenalkan huruf seperti apa pada anak-anak itu? Kebiasaan saya Bu ya, karena untuk saya mengajar di kelas 1, jadi biasanya itu saya mengajarin anak tuh dengan media gambar Ibu. Jadi digambar, misalkan gambar apel, ini kan A, jadi kan anak tuh lebih tertarik, oh ini gambar apel A. Jadi untuk terus untuk yang lainnya itu biasanya gambar bola, misalkan Beopo sama Ala, oh ini bola, jadi kan lebih menarik minat anak Bu untuk belajar. Bagus sudah itu tuh sebenarnya usaha dari Ibu menampilkan gambar gitu yang misalnya tadi kayak bola supaya mengenal bola, oh ini huruf B, oh LA, secara tidak langsung kan dia bisa langsung mengeja mungkin seperti itu Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Asti nih, supaya harapan Ibu ini bisa anak ini nanti bisa mengenal huruf, apakah nanti bisa membaca, ada nggak Bu nih strategi yang lain mungkin yang bisa Ibu gunakan lagi selain Ibu menampilkan gambar? Yang sudah mungkin saya lakukan mungkin dengan video ya Ibu, video-video pembelajaran, terus kegiatan sehari-hari anak melibatkan itu, jadi agar anakku lebih mudah memahami. Kalau seandainya saya cuma menjelaskan dengan ini huruf A, ini huruf B, tapi tidak ada yang melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin agak susah bagi siswa itu. Jadi dengan video pembelajaran, terus dengan kegiatan yang ada di ruang sekolah, saya perkenalkan dengan media oh ini sapu berarti kan S ini, jadi dengan seperti itu. Jadi rencana Ibu nanti di samping menampilkan gambar juga ada videonya Bu ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu rencana Ibu ini apa lagi nih untuk memvariasikan agar tujuan dari yang Ibu harapkan ini bisa tercapai? Mungkin yang akan saya lakukan mengembangkan LKPD lagi Bu, jadi agar menarik. Jadi tidak hanya di LKPD itu cuma tulisan, tapi ada juga berupa gambar seperti menjodohkan. Jadi kan anak ini lebih tertarik Bu, dan lebih cepat dia untuk menangkap pembelajaran. Itu sudah bagus dengan yang Bu rencana Ibu dari tadi. Di samping gambar-gambar, Ibu juga rencana akan menampilkan video gitu ya, supaya minat anak ini bisa lebih fokus dia memperhatikan dan bisa lebih cepat dalam mengenal huruf tadi ya. Kemudian juga akan menampilkan LKPD yang lebih bervariasi, lebih menarik gitu ya. Di rencana Ibu ini sudah bagus, sangat luar biasa gitu Bu ya. Nah ini Bu, kapan kira-kira Ibu bisa melakukan itu? Rencananya sih akan saya lakukan mulai besok Bu. Jadi kan hari ini saya membuat media-media pembelajaran, jadi besok sudah bisa saya terapkan di kelas. Jadi rencana besok ya, ini mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan komitmen Ibu nanti akan sesegera mungkin mengembangkan Ibu ya media pembelajaran yang akan
gunakan nanti supaya tujuan dari harapan ibu supaya anak-anak ini bisa lebih cepat dalam mengenal huruf, gitu, dia bisa tercapai. Kira-kira nanti Bu, siapa nih yang bisa ibu libatkan supaya bisa mungkin membantu ibu, atau mungkin ibu sudah merasa bisakah sendiri atau seperti apa ibu? Nanti ini Bu, saya libatkan ada salah satu teman yang kemarin diperwakilan dari sekolah untuk mewakili ya literasi anak. Jadi mungkin dengan bantuan beliau mungkin saya bisa menerapkan itu. Jadi ada rekan ibu di sekolah ya, yang mengikuti pelatihan untuk literasi anak, mungkin dia ada ide atau saran dan sebagainya. Jadi bagus, itu luar biasa, nanti ibu bisa berkolaborasi gitu Bu ya. Dan ini bisa sesegera mungkin ibu laksanakan gitu ya. Nah, gini Bu, kalau boleh Bu ya, apa ini Bu yang ibu rasakan dari hasil coaching kita hari ini? Alhamdulillah dengan coaching kali ini bersama ibu, saya menemukan solusi untuk hasil yang dalam pembelajaran saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Asti tadi rencanakan, kemudian dengan komitmen sudah dibuat bisa berjalan lancar, ya. Ini nanti kalau sudah Ibu laksanakan, kita bisa latih Bu ya, ketemu gimana nih hasil dari proses yang sudah Ibu lakukan. Dan iya, kalau misalnya sewaktu-waktu Ibu Asti ada hal yang ingin di-share lagi atau ingin disampaikan, insya Allah saya siap gitu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Barsyirah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sudah baik Ibu, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan coaching ya Ibu ya. Iya. Tentang biar saya mengamati bagaimana Ibu menjadi coachnya ya, dengan coachingnya ya, tadi temannya ya, atau orang yang coaching menyampaikan hal-hal yang beberapa macam-macam permasalahan ya Bu ya, itu khusus di tentang pendidikan ya Bu ya. Kemudian setelah saya mengamati tadi alur yang coaching yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tentang rubriknya, kemitraan tadi juga proses yang kreatif, dia maksimalkan potensi, dan tadi sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu sampaikan tadi kan, tujuan, identifikasi, dengan rencana aksi, dan tanggung jawab itu saya lihat sudah luar biasa ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa merefleksikan kembali tentang kegiatan coaching tadi Ibu? Ini terima kasih Pak yang menyampaikan dari yang proses coaching yang saya lakukan. Mana waktu pertemuan awal kita kan saya minta diamati gitu Pak ya, di alur tirtanya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab yang berkomitmen gitu Pak ya. Menurut saya itu sudah tergambar gitu Pak ya. Tapi saya tidak tahu mungkin hasil pengamatan Bapak nanti seperti apa terhadap proses coaching yang saya lakukan. Maka menurut pandangan saya alurnya itu sudah ada saya lakukan itu dari tujuan, rencana aksi, identifikasi masalah, rencana sampai tadi tanggung jawab gitu Pak. Luar biasa ya Bu ya. Jadi sudah Ibu sampaikan bagaimana sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Jadi ulun mohon izin Ibu menyampaikan pengamatan ulun tentang coaching yang Ibu sampaikan tadi. Tentang alur kita tadi ya Bu ya. Yang tujuan itu alhamdulillah Ibu sudah luar biasa fokus pada agenda yang didiskusikan. Jadi sudah baik Ibu. Kemudian yang kedua tentang identifikasi Ibu ya, tentang hambatan, Ibu menanyakan tentang hambatan tadi sudah bagus Ibu ya. Dengan solusi yang dipikirkan bagaimana seharusnya kita memberikan hal-hal yang terbaik atau pemikiran yang kita dapat, atau dari pemikiran umpan balik dari coachingnya ya Bu ya. Kemudian tadi sedikit ada Bu kekurangan, jadi kemudian eksekusinya Bu, konsekuensinya mungkin itu Bu. Apa konsekuensinya Ibu ya? Harus juga Ibu sampaikan apa konsekuensinya
Kemudian juga tadi Bu ada sedikit tadi mengamati tentang skala beberapa usaha yang harus dilakukan Bu. Jadi kan Ibu paling juga menanyakan skala yang sudah terlaksana dan tindak lanjutnya untuk skala yang lebih baik lagi Bu. Itu yang diidentifikasi ya Bu ya. Kemudian untuk rencana aksi tadi Ibu sudah luar biasa menyampaikan strategi untuk mencapaikan tujuan itu sudah Ibu sampaikan, luar biasa, itu baik sekali Bu. Kemudian direspon baik oleh si coachingnya. Kemudian ukuran suksesnya sudah Ibu sampaikan, apa sih yang ingin dicapai sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian antisipasi hambatan pun sudah Ibu sampaikan, luar biasa Ibu ya. Berarti ini sudah rencana aksinya luar biasa Ibu sampaikan. Kemudian tentang tanggung jawab tadi Ibu ya. Alhamdulillah ini kesimpulan diskusi sudah Ibu sampaikan tadi, kesimpulan diskusinya. Kemudian dari coachingnya juga sudah luar biasa menyampaikan aspirasinya dan komitmennya yang luar biasa tadi juga ya, komitmen yang dibuat tadi. Karena si coach tadi juga sudah berkomitmen nantinya Ibu ya. Kemudian tadi juga Ibu sudah luar biasa menyampaikan siapa saja yang bisa membantu bagi coaching. Jadi apapun yang sudah Ibu laksanakan sesuai dengan alur kita. Dan Ibu tetap semangat selalu memberikan motivasi kepada coach-coach yang lainnya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu. Nah, itu aja Bu dari saya, pengamatan saya. Mungkin ada umpan balik dari Ibu atau bagaimana Ibu ke depannya nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya dari hasil observasi yang Bapak lakukan pada saat saya proses coaching tadi. Yang dimana saya memang meminta tolong diamati di bagian alur tirta, karena supaya saya bisa dimana nih saya sudah sesuai, apa yang tidak sesuai. Nah tadi Bapak sampaikan bahwa saya tidak ada di sana memberikan pertanyaan terkait dengan konsekuensi gitu Pak ya. Kemudian juga tidak ada terkait dengan skala tindakan, tindakan sampai mana nih sudah yang sudah saya lakukan. Ya betul sekali Pak, saya terlewat di situ gitu Pak ya, konsekuensinya harusnya dalam identifikasi gitu Pak ya, ada saya tanyakan terkait dengan konsekuensi. Untuk ini saya sangat terima kasih gitu Pak ya atas hasil pengamatan dari Bapak terkait dengan proses coaching yang saya lakukan yang dengan teknik alur tirta. Untuk kedepannya saya akan lebih sering berlatih gitu Pak, berlatih supaya proses alur tirta bisa jalan sistematis, yang idealnya lah seperti apa gitu. Jadi saya akan selalu melakukan latihan dengan siswa, dengan murid saya sendiri, dengan para guru, rekan sejawat, seperti itu Pak, nanti insya Allah akan saya lakukan. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu, itu saja ya Bu ya. Sukses selalu buat Ibu. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.